Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mengambil latihan tentang slip gaji bulanan di sebuah yayasan Antara 2 Indonesia. Yang dimana pada latihan tersebut terdapat 3 soal. Yang pertama, buatlah rancangan basis data yang mungkin untuk struktur gaji di atas dan berikan penjelasan. Soal kedua, buatlah perintah SQL untuk membuat tabel-tabel yang dibutuhkan untuk pengolahan gaji di atas. Soal ketiga, membuat query untuk menampilkan data yang telah diminta pada soal tersebut. Pada tugas ini, kami menggunakan studi kasus untuk pemberian gaji pokok berdasarkan golongan, mengambil dari beberapa referensi yang telah kami dapatkan. Standar penetapan gaji golongan menggunakan sistem golongan, yang dimana terdapat 4 golongan. Yang pertama, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Jabatan fungsional ada 4 jenjang jabatan, yaitu 1. Asisten ahli, 2. Lektor, 3. Lektor kepala, 4. Guru besar atau profesor. Pada tunjangan jabatan akademik merupakan tugas lain selain mengajar di kelas. Tugas tambahan diantaranya sebagai berikut. 1. Rektor, 2. Pembantu rektor atau dekan, 3. Pembantu dekan atau ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik, atau direktur akademik. 4. Pembantu ketua atau pembantu direktur. Sebelum masuk ke tahap normalisasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang normalisasi pada tahap-tahapnya dan tahap-tahapnya. Pengertian normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data, sehingga data berada pada tabel yang tepat. Tahap normalisasi database ada 6 tahap. Yang pertama adalah unnormalisasi form, merupakan bentuk tidak normal berdasarkan data yang diperoleh dan mengandung kerangka data. Tahap kedua adalah first normally form, entitas yang atribut memiliki lebih dari satu nilai untuk contoh tunggal entitas tersebut. Tahap ketiga adalah second normally form, entitas yang atribut non-primary key-nya hanya tergantung pada full primary key. Tahap keempat adalah third normally form, entitas yang atribut non-primary key-nya tidak tergantung pada atribut non-primary key yang lain. Tahap kelima adalah Boyce Codd normal form. Dilakukan remove multiple dependency (BCNF) terjadi jika masih terdapat anomali pada bentuk third normal form dikarenakan relasi memiliki lebih dari satu kandidat key. Tahap keenam adalah 15 normal form. Tahap ini dilakukan untuk mengatasi terjadinya join dependent, pemecahan relasi menjadi 2 sehingga relasi tersebut tidak dapat digabungkan kembali menjadi 1. Kebanyakan normalisasi hanya berakhir sampai tahap 4, yaitu third normal form, dan sangat jarang sampai tahap kelima maupun keenam. Proses normalisasi. Di sini saya akan menjelaskan proses normalisasi dari normal pertama hingga normal ketiga. Proses pertama normalisasi adalah mencari apakah ada redundansi data atau pengulangan data. Di sini terdapat redundansi di kolom jumlah penerimaan dan jumlah pendapatan. Kolom jumlah pendapatan merupakan hasil akhir gaji kotor, sehingga kolom jumlah penerimaan harus dapat dihapus. Berikut ini adalah hasil normalisasi bentuk pertama. Setelah didapat normalisasi bentuk pertama, akan dilakukan normalisasi kedua dengan cara menentukan kunci utama atau primary key, sehingga didapat beberapa primary key dari tabel slip gaji adalah NIP, slip gaji, golongan, fungsional, jabatan, dan gelar. Setelah itu, kita kelompokkan field non-kunci dengan primary key berdasarkan data yang sehingga didapat bentuk tabel seperti berikut. Selanjutnya, setelah didapat bentuk normalisasi kedua, akan dilakukan proses normalisasi ketiga dengan menghilangkan field yang bergantung transif dan membentuk relasinya. Sebelum masuk ke tahap pembuatan ERD, kami menambahkan beberapa tabel yang berguna untuk membuat sebuah tabel historical, golongan, fungsional, gelar, dan jabatan akademik, sehingga pada database ini dapat data historical dari pegawai untuk yang disebutkan tadi, history
akan lebih mudah untuk melihat story pegawai tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tipe data dan constraint yang akan digunakan pada tabel database. Tipe data ada yang bertipe data numerik atau angka, seperti integer, float, atau boolean. Kemudian ada data yang bertipe string atau teks seperti char, varchar, atau teks. Dan juga ada yang bertipe tanggal seperti date, time. Kemudian constraint adalah sebuah pembatasan yang ditempatkan pada kolom tabel untuk membatasi jenis nilai yang dapat disimpan dalam kolom tersebut. Beberapa jenis constraint dalam SQL diantaranya adalah not null, unique, default, primary key, dan foreign key. Not null berarti tidak dapat kosong, jadi nilai inputan tidak boleh kosong. Unique berarti setiap nilai di kolom tersebut akan bernilai unik atau berbeda-beda. Default berarti nilai dalam kolom akan bernilai default. Primary key berarti kolom tersebut akan menjadi kunci dari tabel tersebut. Dengan foreign key berarti kolom tersebut akan menjadi jembatan antar tabel. Berikut ini adalah hasil tabel database dari slip gaji beserta dengan penjelasannya. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan untuk membuat database di SQL. Nah, pertama kita buat create database. Nah, pada create database ini kita kasih nama DB penggajian. Nah, untuk kita membuat create table. Nah, di create table ini pertama kita akan melakukan di pegawai. Nah, di query-nya itu ada create table pegawai NIP char sebagai constraint, dikasih size 20, not null, and primary key. Lalu nama dikasih constraint varchar, lalu size-nya 50, not null. Lalu ada dosen wali, dikasih enum dengan pilihan iya tidak, lalu not null. Lalu ada status pernikahan, dikasih enum dengan jawaban iya tidak, not null. Okay. Lalu ada ID golongan, dikasih constraint INT dengan size 2, not null. Lalu akademik dan fungsional sama, dikasih INT dan dikasih size 2 dengan not null juga. Lalu ada ID gelar INT juga dengan size 2, not null. Nah, lalu sini ada foreign key. Foreign key ada ID golongan, reference golongan masuk ke ID golongan, lalu di situ ada on delete dan ada cascade, on update, dan cascade. Nah, terus yang foreign key yang di ID akademik, reference, lalu ada academic, masuk ke ID akademik, lalu di situ kita bisa on delete, cascade, dan on update, cascade. Nah, untuk yang di foreign key ID fungsional, reference, fungsional, masuk ke ID fungsional, lalu ada on delete, cascade, on update, dan cascade. Nah, di foreign key, ID gelar, reference gelar, ID gelar, on delete, cascade, on update, cascade. Nah, terus di table yang kedua ada golongan. Nah, golongan ini di query-nya kita create table golongan, lalu ID golongan, INT,
sebagai constraint dan dikasih size 2, not null, auto increment primary key. Lalu di golongan varchar, golongan dikasih constraint varchar dengan size 50, not null. Lalu tunjangan golongan dikasih int dengan size 9, not null. Dan selanjutnya di tabel yang ketiga ada academic. Nah, tabel academic ini di query-nya kita create table academic, lalu ada ID academic, int, size 2, not null, auto increment primary key. Lalu di academic dikasih dengan varchar untuk constraint dengan size 50, not null. Lalu tunjangan academic, int dengan size 9, not null. Dan selanjutnya yang keempat ada fungsional, create table. Untuk di query-nya kita buat create table fungsional, lalu di ID fungsional int dikasih size 2, not null, auto increment primary key. Lalu fungsional varchar 50 dikasih dengan size 50, not null, dan tunjang fungsional int constraint dikasih dengan size 9 dan not null. Lalu gelar kita kasih di query-nya dengan create table gelar, lalu ada ID gelar int-nya dengan size 2, not null, auto increment primary key. Lalu gelar dengan constraint varchar dengan size 50, not null. Lalu tunjangan gelar kasih constraint int dengan size 9, not null. Dan yang keenam, gaji. Di query-nya kita buat create table dengan nama gaji, slip gaji dengan constraint varchar dengan size 20, not null, primary key. Lalu di nip kasih constraint char dengan size 20, not null. Lalu bulan dikasih varchar dengan size 2, not null. Lalu pada tahun dikasih int untuk constraint-nya dengan size 4, not null. Lalu kelebihan mengajar int dikasih dengan int dengan size 2, not null. Lalu transport mengajar int dikasih size 2, not null. Lalu total pendapatan dikasih int dengan size 9, not null. Dan pph int juga dengan size 9, not null. Dana sampai dengan jumlah total dikasih sama semua dengan integer sebagai constraint dengan size 9, not null. Lalu pada foreign key, nip, difference, pegawai, atau dikasih dengan nip, on delete, cascade, on update, and cascade. Lalu yang ketujuh adalah history golongan. Create table pada query-nya, history golongan, dengan nama history golongan. Lalu pada ID history golongan, kita buat constraint-nya int dengan size 2, not null, auto increment primary key. Nah, terus di nip-nya dikasih dengan constraint char dengan size 20, not null. Nah, pada ID golongan dikasih int dengan size 2, not null. Lalu pada foreign key-nya dengan nama nip, reference pegawai, nip-nya, lalu kita tulis on delete, cascade, on update, cascade pada query-nya. Nah, terus pada foreign key dikasih ID golongan, terus ada reference golongan, di dalamnya dimasukin ID golongan, dan kita buat on delete, cascade, on update, cascade. Yang ke-8, history academic. Nah, kita di query-nya kita buat create table history academic dengan nama, dan terus ada ID history academic dengan int dengan size 2, not null, auto increment primary key. Lalu nip dikasih dengan constraint char dengan size 20, not null. Dan ID academic dikasih int 2 dengan size-nya dan not null. Lalu dengan foreign key-nya dengan nip, terus reference pegawai dengan nip-nya, dan ditulis on delete, cascade, on update, cascade untuk perintah query-nya. Lalu pada foreign key, ID academic, reference academic dengan namanya, dan dengan masukin ID academic,
Terus pada perintahnya dikasih on delete, cascade, on update, and cascade. Lalu yang ini history fungsional untuk di tabelnya, dan di query-nya kita tulis dengan create table history fungsional, dan di dalamnya ada ID history fungsional dengan constraint int dengan size 2 not null auto increment primary key, dan nip dikasih constraint char dengan size 20 not null. Lalu ada ID fungsional dikasih int dengan size 2 not null. Lalu pada foreign key dikasih nama nip reference dan pegawai sebagai namanya dengan ditulis nip ya, dan perintahnya dikasih on delete, cascade, on update, and cascade. Foreign key dikasih ID fungsional, reference fungsional, ID fungsional, dikasih perintah on delete cascade and on update cascade pada query-nya. Dan seterusnya ada history gelar dengan ditulis di query create table history gelar dengan di dalamnya ID history gelar int dengan size 2 not null atau increment primary key. Lalu pada nip dikasih constant char dengan size 20 not null. Lalu pada ID gelar int dengan size 2 not null. Dan pada foreign key-nya kita kasih dalamnya nip dengan reference dengan nama pegawai dan kita tulis dalam nip-nya. Lalu yang perintah on delete cascade dan on update cascade. Dan foreign key dengan ID gelarnya reference gelar, kita tulis ID gelarnya apa, dan dengan perintah on delete cascade, on update cascade. Nah, sekarang kita akan masuk ke relasi table. Nah, relasi table ini adalah dari table database yang kita relasikan seperti pada pegawai tadi. Pada pegawai tadi itu ada ID golongan, ID akademik, ID fungsional, dan ID gelar masuk ke dalam ID pegawai. Lalu pada gaji ini kita akan masukkan NIP untuk ke gaji. Untuk bisa kita melihat slip gajinya, berapa bulan, berapa tahun, kelebihan mengajarnya berapa, transport mengajar, total pendapatan, PPh, INT, dana pensiun, dana korporasi, angsuran, jumlah total. Dan semuanya masuk ke dalam situ. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk query SQL untuk melakukan proses pemanggilan data sesuai dengan soal yang sudah ditentukan. Yang pertama, kami akan menampilkan data nama pegawai yang memiliki jumlah pendapatan kotor kurang dari 5 juta. Di sini, kami mencoba menggabungkan dua tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel gaji. Ini dikarenakan, untuk menampilkan nama pegawai, kami membutuhkan data file nama pada tabel pegawai. Dan kami juga membutuhkan tabel gaji untuk mengambil data record gaji yang dimiliki dari setiap pegawai. Jumlah pendapatan kotor didapat dari menjumlahkan gaji pokok, ditambah tunjangan fungsional, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan gelar, ditambah kelebihan mengajar, ditambah transport mengajar, ditambah honor dosen wali, dan ditambah dengan tunjangan keluarga. Berikut ini query pemanggilannya. Untuk memanggil data, kami menggunakan perintah select. Kemudian, kami akan menampilkan data nama pegawai yang terdapat pada tabel pegawai. Lalu, kami inisialisasi filenya dengan nama pegawai. Kemudian, kami tampilkan juga beberapa jumlah pendapatan kotor dengan menginisialisasi filenya dengan nama gaji kotor. Selanjutnya, kami menggunakan perintah from untuk memanggil tabel yang kami butuhkan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kami menggabungkan dua tabel pegawai dan gaji dengan menggunakan perintah join. Lalu diikuti dengan perintah on. Kemudian, kami panggil field yang menjadi penghubung antara dua tabel tersebut. Selanjutnya, kami gunakan perintah where untuk memfilter data.
jumlah pendapatan kotor di bawah 5 juta. Di sini, kami juga memfilter data gaji, hanya menampilkan data pada bulan 9. Dan yang terakhir, kami menggunakan perintah order by untuk mengurutkan data berdasarkan nama pegawai. Berikut ini hasil dari perintah tersebut. Yang kedua, kami akan menampilkan data nama pegawai yang memiliki pendapatan bersih lebih dari 5 juta. Di sini, kami juga menggunakan dua tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel gaji. Jumlah pendapatan bersih didapat dari jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah potongan. Berikut ini query pemanggilannya. Untuk memanggil data, kami menggunakan perintah select, kemudian kami akan menampilkan data nama pegawai yang terdapat pada tabel pegawai. Lalu, kami inisialisasi filenya dengan nama pegawai. Kemudian, kami tampilkan juga beberapa jumlah pendapatan bersihnya dengan cara mengurangi antara jumlah pendapatan dan jumlah potongan. Lalu, menginisialisasi filenya dengan nama pendapatan bersih. Selanjutnya, kami menggunakan perintah from untuk memanggil tabel yang kami butuhkan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kami akan menggabungkan dua tabel pegawai dan gaji dengan menggunakan perintah join. Lalu, diikuti dengan perintah on. Kemudian, kami panggil field yang menjadi penghubung antara dua tabel tersebut. Selanjutnya, kami gunakan perintah where untuk memfilter data, jumlah pendapatan bersih di atas 5 juta. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan bersih, kami akan mengurangi jumlah pendapatan kotor dengan jumlah potongan. Di sini, kami juga memfilter data gaji, hanya menampilkan data pada bulan 9. Dan yang terakhir, kami menggunakan perintah order by untuk mengurutkan data berdasarkan nama pegawai. Berikut ini hasil dari perintah tersebut. Yang ketiga, kami akan menampilkan data nama pegawai yang memiliki pinjaman. Di sini, kami menggunakan dua tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel gaji. Berikut ini query pemanggilannya. Untuk memanggil data, kami menggunakan perintah select. Kemudian, kami akan menampilkan data nama pegawai yang terdapat pada tabel pegawai. Lalu, kami inisialisasi filenya dengan nama pegawai. Kemudian, kami tampilkan juga jumlah pinjaman. Lalu, menginisialisasi filenya dengan nama jumlah pinjaman. Selanjutnya, kami menggunakan perintah from untuk memanggil tabel yang kami butuhkan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kami akan menggabungkan dua tabel pegawai dan gaji dengan menggunakan perintah join. Lalu diikuti dengan perintah on. Kemudian kami panggil field yang menjadi penghubung antara dua tabel tersebut. Selanjutnya, kami gunakan perintah where untuk memfilter data pegawai yang memiliki pinjaman dengan melihat angsuran yang dibayarkan. Kami menggunakan tidak sama dengan 0, artinya menampilkan data angsuran dari pegawai yang memiliki data angsuran tidak sama dengan 0. Di sini, kami juga memfilter data gaji hanya menampilkan data pada bulan 9. Dan yang terakhir, kami menggunakan perintah order by untuk mengurutkan data berdasarkan nama pegawai. Berikut ini hasil dari perintah tersebut. Yang keempat, kami akan menampilkan data nama pegawai yang tidak memiliki pinjaman. Di sini, kami juga menggunakan dua tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel gaji. Berikut ini query pemanggilannya. Untuk memanggil data, kami menggunakan perintah select. Kemudian, kami akan menampilkan data nama pegawai yang terdapat pada tabel pegawai. Lalu, kami inisialisasi filenya dengan nama pegawai. Kemudian, kami tampilkan juga jumlah pinjaman, lalu menginisialisasi filenya dengan nama jumlah pinjaman. Selanjutnya, kami menggunakan perintah from untuk memanggil tabel yang kami butuhkan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kami akan menghubungkan dua tabel pegawai dan gaji dengan menggunakan perintah join. Lalu, diikuti dengan perintah on. Kemudian, kami panggil field yang menjadi penghubung antara dua tabel tersebut. Selanjutnya, kami gunakan perintah where untuk memfilter data pegawai yang tidak memiliki pinjaman dengan melihat angsuran yang dibayarkan. Kami menggunakan sama dengan 0, artinya menampilkan data angsuran dari pegawai yang memiliki data angsuran sama dengan 0. Di sini, kami juga memfilter data gaji hanya menampilkan data pada bulan 9. Dan yang terakhir, kami menggunakan perintah order by untuk mengurutkan data berdasarkan nama pegawai
Berikut ini hasil dari perintah tersebut. Yang kelima, kami akan menampilkan total iuran dana pensiun dari setiap pegawai. Di sini, kami menotal iuran dana pensiun tanpa membatasi bulan dan tahun. Berikut ini query pemanggilannya. Untuk memanggil data, kami menggunakan perintah select, kemudian kami akan menampilkan data nama pegawai yang terdapat pada tabel pegawai. Lalu, kami inisialisasi filenya dengan nama pegawai. Kemudian, untuk menampilkan total dana pensiun dari masing-masing pegawai, kami menggunakan perintah select lagi. Ini artinya ada perintah select di dalam select. Untuk menghitung jumlah total dana pensiun, kami menggunakan perintah sum, lalu menggunakan field dana pensiun dari tabel gaji. Kemudian, kami memfilter data NIP antara tabel gaji dan tabel pegawai. Ini berguna juga untuk mencocokkan data di kedua tabel. Lalu, kami inisialisasi filenya dengan nama total dana pensiun. Selanjutnya, menggunakan perintah from untuk memanggil data tabel pegawai. Dan yang terakhir, kami menggunakan perintah order by untuk mengurutkan data berdasarkan nama pegawai. Berikut ini hasil dari perintah tersebut. Di sini, kami hanya menggunakan tabel gaji. Berikut ini query pemanggilannya. Untuk memanggil data, kami menggunakan perintah select. Kemudian, kami akan menampilkan jumlah total dana pensiun dari seluruh pegawai. Di sini, kami menggunakan perintah sum, lalu diikuti dengan field dana pensiun dari tabel gaji. Selanjutnya, kami inisialisasi filenya dengan nama total dana pensiun seluruh pegawai. Terakhir, kami menggunakan perintah from untuk memanggil tabel gaji. Berikut ini hasil dari perintah tersebut. Dari hasil presentasi kami, didapat sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan database ini, sangat memungkinkan untuk digunakan pada Yayasan Lentera II Indonesia, agar dapat mempermudah dalam pencatatan histori gaji bulanan dan histori golongan maupun fungsional, sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan besaran gaji. Adapun, kekurangan pada database ini belum dapat mengcover keseluruhan data pada golongan yang memiliki masa kerja, sehingga hanya bisa mengcover golongannya saja. Semoga nantinya database ini bisa dikembangi sampai bisa mendata masa kerja berdasarkan golongan tersebut. Demikianlah beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.